Kembali lagi bersama saya Edwin. Hari ini saya akan membahas beberapa hal ya dibilang menarik, cukup menarik, tapi masih agak ringan ya tentang seputar saham. Jadi beberapa waktu belakangan ini saya banyak baca berita di media sosial maupun berita online tentang banyak orang-orang yang baru terjun di dunia saham dan di dunia cryptocurrency. Dan fakta yang kedua adalah banyak orang di antara orang itu yang gagal atau rugi, malah rugi ya di saham atau di kripto, dan terjerumus kasus pinjaman dana dari bank atau dari pinjaman online atau dari rentenir gitu. Nah, saya ingin membahas sedikit ya secara ringan aja sih untuk hal-hal ini disandingkan dengan beberapa fakta yang ada di Indonesia saat ini tentang ya saya fokus ke saham dulu ya, mungkin nanti next video mungkin bisa tentang cryptocurrency. Oke, fakta yang pertama adalah sepanjang tahun 2020 itu ada terjadi peningkatan jumlah investor saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, di data yang saya baca itu peningkatannya sebesar 56% peningkatannya ya jumlah investor saham di Indonesia. Dan jumlah investor saham pada awal 2021 ini itu mencapai 4 juta orang. Kalau kita bandingkan dengan total jumlah penduduk di Indonesia yang 270 juta orang atau 280 juta ya, itu masih sekitar 2%-nya aja gitu investor saham. Nah, ini sebenarnya jumlah yang kecil sih dibandingkan kalau kita bandingkan dengan negara berkembang, negara-negara maju di luar sana yang memang untuk minatnya di dunia investasi saham itu sangat besar. Nah, saya ingin mengaitkan dengan quotes-nya Pak Lokekong. Beliau adalah salah satu pakar pasar modal di Indonesia. Banyak orang juga menyebutnya Warren Buffett-nya Indonesia. Beliau pernah berkata bahwa harta karun terbesar yang ada di Indonesia itu bukan berada di dasar laut atau di dalam bumi, tapi melainkan di pasar modal. Itu adalah satu statement yang sangat kuat dari beliau dan saya mencoba memahami dan meresapi, dan juga kebetulan saya juga sudah terjun di dunia pasar modal dan kurang lebih saya setuju dengan pendapat beliau tersebut gitu. Nah, banyak orang yang stigma orang-orang di Indonesia menganggap bahwa saham itu atau terjun ke dunia saham itu berbahaya karena banyak ketakutan masyarakat itu disebabkan karena ya tadi berita-berita tadi yang saya sebutkan di awal, banyak yang utang, banyak yang rugi, terus juga stigma bahwa butuh modal besar untuk menjadi investor saham. Nah, itu adalah stigma yang salah sebenarnya. Makanya hari ini saya ingin mengkonklusikan ada 3 mindset yang salah yang beredar di Indonesia ya, di masyarakat Indonesia tentang saham. Oke, mindset yang salah pertama itu adalah mindset yang menyebut investasi saham itu adalah main saham. Main saham itu adalah kata-kata yang salah menurut saya. Jadi yang betul adalah investasi saham. Karena konotasi main saham itu, kalau misalnya kita definisikan main itu apa sih? Main-main ya. Ya bisa kita coba permainan ini atau mencoba sesuatu atau ya sekedar main-main gitu ya. Saham itu bukan untuk main-main gitu. Tapi saham itu adalah hal yang serius yang harus kita pelajari, yang harus kita kuasai, yang harus kita lakukan dengan konsisten gitu. Jadi ketika mindset kita atau kita mempercayai kata-kata main saham, nanti kita akan terbawa dengan konotasi atau pengertian main itu sendiri ke dalam aktivitas kita di dunia pasar modal. Jadi hanya sekedar main-main, sekedar masuk terus keluar lagi dan tidak ada hasilnya. Itu yang pertama. Mindset yang salah yang kedua adalah orang berpikir bahwa ketika dia terjun menjadi investor saham, dia harus untung, nggak boleh rugi. Nah, itu adalah mindset yang salah. Karena pada dasarnya tidak ada sesuatu yang selalu untung gitu ya. Apakah itu kita investasi saham ataukah misalnya kita berwirausaha atau apapun itu gitu.
harga saham itu selalu berubah. Dari setiap menit, dari setiap hari, itu akan mengalami perubahan. Bahkan orang sekelas Lo Kek Kong atau misalnya Warren Buffett sekalipun, itu pernah mengalami kerugian dalam hal investasi saham. Jadi tidak ada yang selalu untung dalam investasi saham, gitu ya. Nah, yang perlu kita tanamkan adalah mindset bahwa sebelum kita terjun ke pasar modal, niat kita adalah yang pertama untuk belajar. Jadi kita mempelajari hal yang baru itu dengan pelan-pelan ya. Pelajari pelan-pelan dari basicnya, terus advance-nya dan lain-lain gitu. Nah, kemudian niat yang kedua adalah kita ingin membantu perekonomian Indonesia, meningkatkan perekonomian Indonesia dengan kita menjadi pemodal di perusahaan-perusahaan Indonesia yang terdaftar di pasar modal. Nah, dengan banyaknya orang yang berinvestasi atau memberikan modal ke perusahaan di pasar modal, nantinya akan memberikan efek positif terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut yang harapannya adalah meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kalau masalah untung itu akan otomatis kita dapatkan ketika kita menguasai ilmunya dan juga kita konsisten menjalankannya. Nah, jadi itu niatnya adalah belajar dan juga niat baik untuk memajukan perekonomian Indonesia dengan berinvestasi di pasar modal. Untung itu akan mengikuti. Nah, mindset yang salah yang ketiga adalah pemikiran bahwa untuk berinvestasi di pasar modal atau saham itu membutuhkan biaya yang besar. Itu salah. Jadi untuk berinvestasi di pasar modal tidak membutuhkan biaya yang besar. Dengan uang 100.000 Anda sudah bisa membeli satu lot saham. Bahkan banyak harga saham yang harganya di bawah 100.000 untuk membeli satu lotnya. Gitu. Jadi itu adalah hal yang salah. Jadi banyak stigma yang beredar di masyarakat bahwa untuk menjadi investor saham itu butuh dana yang besar, jutaan, puluhan juta, belasan juta, bahkan ratusan juta. Itu adalah hal yang salah. Jadi kita bisa menggunakan dana sekecil apapun ya, misalnya di bawah 100.000 pun bisa, gitu. Dan jangan pernah kita menggunakan dana yang untuk kebutuhan kita sehari-hari, gitu. Bahkan diharamkan untuk meminjam kepada orang lain, baik ke bank, rentenir, ataupun pinjaman online misalnya. Karena itu akan sangat berbahaya. Gunakanlah uang yang tidak kita gunakan. Misal, sisa dari gaji kita dikurangi biaya operasional kita sehari-hari dalam sebulan. Ada sisa, itulah yang kita pakai untuk investasi saham. Karena pada dasarnya, investasi saham itu adalah bukan untuk mencari keuntungan yang singkat gitu atau instan, tapi kita proses yang panjang, proses pembelajaran juga, sehingga kita bisa pelan-pelan meningkatkan aset kita dalam pasar modal. Jadi berapapun yang kita sisihkan, itulah yang bisa kita gunakan untuk investasi saham. Oke, jadi itu 3 mindset yang jangan sampai itu ada pada diri kita, gitu. Sebelum kita terjun ke dunia saham atau ke dunia pasar modal atau menjadi investor saham. Yang lainnya adalah pengetahuan-pengetahuan yang bisa kalian cari sendiri, yang bisa kalian pelajari, tapi mindset ini adalah dasarnya, pondasinya, jangan sampai keliru. Oke, sampai ketemu lagi.